Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada presentasi kimia bahan makanan kali ini, kami akan mempresentasikan materi mengenai bahan makanan untuk kesehatan. Baik, sebelum memulai presentasi, izinkanlah saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 11 terlebih dahulu. Yang pertama ada saya, Zilal Zafira, sebagai moderator dengan NPM 20130233034. Kemudian ada Alfira Melinda dengan NPM 20130233030. Kemudian ada Anissa Solehah dengan NPM 20130233032. Dan yang terakhir ada Regita Agustiana Cahyani dengan NPM 20130233044. Pada materi bahan makanan untuk kesehatan kali ini, kami akan membagi menjadi 5 pokok bahasan. Yang pertama yaitu pengertian bahan makanan dan manfaatnya untuk kesehatan. Yang kedua, kebutuhan dan penggolongan bahan makanan untuk kesehatan. Yang ketiga, karakteristik bahan makanan yang bermanfaat untuk kesehatan. Yang keempat, sumber bahan makanan yang bermanfaat untuk kesehatan. Dan yang terakhir, contoh makanan yang bermanfaat untuk kesehatan. Yang pertama yaitu pengertian bahan makanan dan manfaatnya untuk kesehatan. Jadi keseimbangan makanan sehat adalah makanan yang memiliki kandungan karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin. Asupan nutrisi untuk tubuh bisa didapat dari beragam jenis makanan sehat, tak terbatas pada satu jenis saja. Makanan sehat dibutuhkan tubuh untuk menjaga fungsi organ dan memastikan kinerjanya. Secara umum, jenis makanan yang tergolong dalam kelompok makanan sehat mengandung berbagai nutrisi. Jadi syarat makanan yang sehat yaitu 4 sehat 5 sempurna, yaitu bersih, memiliki gizi yang baik dan seimbang. Keseimbangan makanan sehat adalah makanan yang memiliki kandungan karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin. Asupan nutrisi untuk tubuh bisa didapat dari beragam jenis makanan sehat, tidak terbatas pada satu jenis. Bahkan disarankan untuk mengonsumsi ragam menu untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Mengonsumsi berbagai jenis makanan bisa memberikan nutrisi yang berbeda sehingga gizi yang diperlukan oleh tubuh bisa terpenuhi. Pokok bahasan selanjutnya yaitu mengenai kebutuhan dan penggolongan bahan makanan untuk kesehatan. Untuk materi selanjutnya yaitu kebutuhan dan penggolongan bahan makanan untuk kesehatan. Yang pertama ada karbohidrat. Gizi yang dibutuhkan tubuh ini memiliki 2 macam jenis, yakni karbohidrat simpleks dan kompleks. Karbohidrat simpleks adalah karbohidrat yang cukup mudah diserap oleh tubuh dan bila glukosa yang terbentuk tidak segera digunakan akan disimpan oleh tubuh menjadi lemak. Sementara karbohidrat kompleks adalah karbohidrat yang diserap secara perlahan dan meningkatkan kadar glukosa di tubuh secara perlahan. Dianjurkan untuk lebih banyak mengonsumsi karbohidrat kompleks dibandingkan dengan karbohidrat simpleks. Kemudian selanjutnya itu adalah protein. Gizi yang dibutuhkan tubuh selanjutnya adalah protein. Makanan yang mengandung lebih banyak protein diantaranya susu, telur, keju, daging, biji-bijian yang masih berkulit ari, kacang tanah, dan kedelai. Susu dan sejenisnya menjadi sumber protein terbaik. Kedelai juga menjadi salah satu sumber protein yang perlu dikonsumsi. Selain itu, kedelai mengandung protein yang lengkap. Kandungan proteinnya 2 kali lebih banyak dibandingkan dengan protein yang dikandung oleh daging, dan lebih banyak 4 kali daripada telur. Kemudian, makan putih telur setiap hari juga dianjurkan karena di dalam putih telur tidak mengandung kolesterol yang tinggi. Kemudian selanjutnya itu adalah lemak. Lemak ini lemak ini selalu diidentikan sebagai zat jahat dalam tubuh. Padahal beberapa jenis lemak masuk ke dalam kategori gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Lemak berguna untuk memproduksi energi dan pertumbuhan, baik badan maupun otak, serta memelihara pergantian jaringan. Lemak ini dibagi menjadi 3 golongan, yaitu asam lemak jenuh, asam lemak tak jenuh tunggal, dan asam lemak tak jenuh ganda. Mengurangi konsumsi lemak tak jenuh dalam porsi makanan membantu meningkatkan kesehatan. Beberapa asam lemak jenuh atau lemak jahat yang harus dihindari adalah lemak dari daging berkaki 4 seperti domba, kambing, sapi, dan babi. Selain itu, lemak trans seperti margarin, biskuit, dan krim juga termasuk dalam lemak jahat. Sementara itu, lemak yang sebaiknya kamu peroleh yakni minyak dari biji bunga merah, minyak dari biji bunga matahari, minyak jagung, minyak kacang kedelai, dan minyak kacang tanah. Yang selanjutnya itu memenuhi gizi seimbang dengan panduan piring makan. Pada umumnya untuk menggambarkan pola makan gizi seimbang menggunakan piramida. Namun saat ini bisa menggunakan panduan piring makan untuk memenuhi gizi seimbang. Panduannya itu yang pertama, setengah piring makan terdiri dari sayur dan buah-buahan. Kemudian makanlah sayur-sayuran dan buah-buahan dengan mengkonsumsi berbagai jenis dan warna.
Selanjutnya, 1/4 piring diisi dengan protein seperti ikan, ayam, atau kacang-kacangan. Kurangi konsumsi daging merah ataupun daging olahan seperti sosis. Selanjutnya, 1/4 piring makan diisi dengan makanan yang berasal dari beras, gandum, atau pasta. Perlu diingat jika kandungan gula dari roti atau beras berwarna putih tergolong tinggi. Jadi, perlu berhati-hati bagi yang memiliki masalah dengan gula darah. Selanjutnya yaitu tambahkan sedikit minyak seperti minyak zaitun, minyak kedelai, minyak jagung, dan lain-lain. Dan disarankan untuk membatasi konsumsi teh atau kopi. Batasi susu dan produk turunannya dengan mengonsumsi sekitar 1-2 kali per hari, jus 1 gelas per hari, dan jangan mengonsumsi minuman dengan kandungan gula tinggi. Untuk diagramnya bisa dilihat pada gambar di slide ini. Kemudian yang selanjutnya itu adalah karakteristik bahan makanan yang bermanfaat untuk kesehatan. Yang pertama yaitu ada tinggi serat. Sebuah makanan bisa dikatakan sehat jika makanan tersebut kaya akan serat. Seperti yang diketahui, serat adalah zat yang sangat berguna bagi tubuh karena dapat membantu melancarkan pencernaan dan juga menjaga tubuh agar tetap kenyang. Tidak hanya itu, serat juga bisa menurunkan kadar kolesterol, juga mengontrol kadar gula darah. Real Food Fam bisa mendapatkan makanan yang tinggi serat melalui sayuran hijau seperti brokoli, bayam, buah alpukat, pisang, dan mangga. Kemudian selanjutnya itu tidak mengandung MSG. Ciri makanan sehat selanjutnya adalah sedikit atau bahkan tidak mengandung MSG atau bahan penyedap lain. Bila terlalu banyak mengonsumsi makanan yang mengandung MSG, dapat menyebabkan gangguan pencernaan, meningkatkan resiko terkena obesitas, jantung berdetak lebih cepat, hingga merasa sakit kepala. Oleh karena itu, sebaiknya Real Food Fam tidak menambahkan MSG pada makanan atau tidak membeli makanan yang mengandung banyak MSG. Real Food Fam juga sebaiknya berhati-hati pada makanan yang mengandung banyak garam atau natrium. Hal ini dikarenakan konsumsi natrium atau garam berlebih bisa menyebabkan hipertensi atau tekanan darah tinggi. Selanjutnya yaitu mengandung antioksidan yang tinggi. Antioksidan merupakan salah satu zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Zat ini berfungsi untuk menangkal radikal bebas yang berperan dalam munculnya kanker. Selain itu, antioksidan juga berperan dalam menjaga daya tahan tubuh. Jadi, makanan yang mengandung antioksidan tinggi bisa disebut makanan yang sehat. Makanan tinggi antioksidan banyak dimiliki oleh buah-buahan dari golongan beri seperti stroberi, kubis ungu, anggur, blueberry, dan masih banyak lagi. Selain itu, antioksidan makanan yang sehat juga harus mengandung lemak baik, tidak seperti pada lemak biasanya. Lemak baik justru bermanfaat bagi kesehatan karena bisa menurunkan kadar kolesterol jahat atau LDL, sehingga tekanan darah bisa lebih dikontrol. Makanan yang banyak mengandung lemak baik ini adalah alpukat, telur, ikan, dan minyak zaitun. Kemudian selanjutnya yaitu hindari menggunakan minyak jelantah. Bukan hal ini dapat dipungkiri bahwa makanan yang digoreng jauh lebih enak dibandingkan makanan lainnya. Sayangnya, makanan yang digoreng apalagi dengan minyak dalam jumlah banyak tidak memiliki dampak yang baik bagi tubuh. Apalagi jika minyak tersebut merupakan minyak bekas yang telah digoreng berulang kali. Minyak tersebut telah berubah menjadi minyak jelantah yang bisa menyebabkan kanker. Selain itu, menggoreng makanan di minyak tersebut bisa menyebabkan zat-zat yang terkandung dalam makanan menjadi rusak. Kemudian selanjutnya yaitu memiliki komposisi yang seimbang dan beragam. Tubuh membutuhkan berbagai zat gizi seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Namun, zat gizi tersebut tidak bisa ditemukan hanya pada satu jenis makanan saja. Agar kebutuhan tubuh terhadap zat gizi tersebut bisa dipenuhi, maka makanan yang dikonsumsi pun harus mengandung zat yang dibutuhkan. Oleh karena itu, Real Food Fam harus mengonsumsi makanan bergizi seimbang agar tubuh untuk tetap sehat. Kemudian yang selanjutnya yaitu adalah higienis. Agar makanan aman dan sehat untuk dikonsumsi, makanan tersebut harus diolah dalam keadaan bersih dan disajikan secara higienis. Makanan yang tidak bersih dapat mengakibatkan berbagai penyakit seperti diare, tifus, hingga salmonellosis. Sebaliknya, apabila makanan diolah secara higienis dan bersih, maka kemungkinan besar makanan tersebut bebas dari kuman dan bakteri berbahaya. Selanjutnya yaitu tidak banyak melalui proses pengolahan. Semakin sedikit proses
tahapan pengolahan makanan, maka semakin baik pula kualitas makanan tersebut. Hal ini dikarenakan proses pengolahan yang terlalu panjang akan membuat kandungan dalam makanan berkurang atau bahkan menghilang. Selain itu, makanan yang melalui proses pengolahan yang panjang seringkali mengandung terlalu banyak gula dan lemak jahat yang buruk bagi kesehatan. Oleh karena itu, pemilihan makanan tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Makanan yang seharusnya dikonsumsi adalah makanan yang sehat. Agar tidak keliru dalam memilih makanan, sangat penting agar tahu terlebih dahulu seperti apa ciri-ciri makanan yang sehat dan yang baik. Oke, selanjutnya yaitu sumber bahan makanan yang bermanfaat untuk kesehatan. Yang pertama, sayur-sayuran. Sayur hijau adalah makanan sehat peringkat pertama karena memiliki kandungan nutrisi yang lengkap. Selain itu, sayuran hijau juga baik dikonsumsi untuk kesehatan tubuh. Yang selanjutnya yaitu brokoli. Sayuran yang satu ini kaya akan serat, kalsium, kalium, folat, dan fitonutrien. Zat ini adalah senyawa yang dapat mengurangi resiko penyakit jantung, diabetes, dan beberapa jenis kanker. Brokoli juga mengandung vitamin C, antioksidan, serta beta-karoten. Satu porsi brokoli yaitu sebanyak 100 gram dapat memberi kamu lebih dari 150% asupan vitamin C harian yang disarankan. Selanjutnya, kale. Ada berbagai macam nutrisi yang terkandung di dalam daun-daun kale. Vitamin C adalah salah satu nutrisi yang dimiliki. Dan menurut Departemen Kedokteran Amerika Serikat atau USDA, kale juga mengandung sejumlah besar vitamin K yaitu sebanyak 817 mikrogram atau 778% dari asupan bahan yang direkomendasikan. Lalu selanjutnya yang keempat, sayuran berdaun hijau. Penelitian telah menunjukkan bahwa banyak mengonsumsi sayuran berdaun hijau gelap seperti bayam atau kobis dapat secara signifikan menurunkan risiko seseorang terkena diabetes tipe 2. Bayam misalnya sangat kaya akan antioksidan terutama ketika direbus. Bayam juga merupakan sumber vitamin A, B6, C, E, dan K yang baik. Buah-buahan juga sangat penting dikonsumsi karena memiliki kandungan vitamin yang tinggi. Buah yang mengandung nutrisi yang tinggi yaitu apel karena memiliki kandungan serat, vitamin C, dan antioksidan lain. Jeruk yang kaya akan vitamin C, alpukat yang memiliki kandungan tinggi lemak sehat, kalium, dan vitamin C, pisang sebagai salah satu sumber kalium, buah-buahan beri seperti blueberry dan strawberry memiliki kandungan antioksidan dan serat yang tinggi serta rendah kalori. Lalu selanjutnya yaitu daging dan telur. Daging sapi tanpa lemak adalah sumber protein dan zat besi yang tinggi bila dibandingkan dengan daging lainnya. Selain itu, telur juga punya kelebihan karena memiliki kandungan nutrisi yang lengkap, yaitu protein dengan kandungan asam amino esensial dan non-esensial lengkap, vitamin, mineral, dan lemak tak jenuh. Kacang-kacangan dan biji-bijian. Kelompok makanan ini merupakan jenis makanan sehat yang renyah dan syarat akan nutrisi dan berbagai mineral penting untuk tubuh, termasuk magnesium dan vitamin E. Kacang-kacangan merupakan sumber protein nabati yang baik, terutama bagi mereka yang vegetarian. Selanjutnya, ikan dan makanan laut lainnya. Makanan laut seperti ikan adalah sumber asam lemak omega 3 dan yodium. Berdasarkan penelitian, orang yang sering makan ikan laut memiliki resiko lebih rendah terhadap berbagai penyakit seperti penyakit jantung dan cenderung berumur panjang. Selanjutnya yaitu susu, memiliki kandungan tinggi mineral, protein hewani, lemak sehat, dan juga vitamin. Selain itu, kandungan kalsium pada susu juga memiliki kadar tinggi. Susu juga diolah seperti menjadi keju, difermentasi menjadi yogurt dan baik untuk pencernaan karena mengandung banyak bakteri baik. Yang kemudian selanjutnya, makanan sehat untuk mencegah penyakit. Mengonsumsi makanan sehat tidak hanya baik untuk fungsi tubuh tetapi juga bisa menurunkan resiko penyakit. Seperti ikan salmon. Ikan salmon adalah jenis ikan lainnya yang mengandung asam lemak omega 3 masuk dalam kelompok makanan sehat yang baik untuk dikonsumsi. Jenis makanan ini bisa membantu menjaga kesehatan organ jantung sehingga bisa menurunkan resiko gangguan jantung atau aritmia dan juga tekanan darah. Selain itu dapat mencegah peradangan serta menurunkan trigliserida. Selanjutnya itu oatmeal. Oatmeal juga baik untuk kesehatan jantung. Jenis makanan ini kaya akan kandungan serat sehingga bisa membantu mengontrol kadar kolesterol. Bagi pengidap diabetes, oatmeal merupakan makanan yang sangat penting karena dapat menjaga kadar gula darah. Makanan ini dapat menyehatkan jantung dengan menurunkan kolesterol jahat atau LDL karena kandungan seratnya. Selanjutnya itu biji-bijian.
Mengonsumsi biji-bijian utuh seperti gandum, beras merah, dan jagung sebagai sumber utama karbohidrat dapat menurunkan risiko penyakit jantung, diabetes, dan beberapa jenis kanker, obesitas, dan masalah kesehatan lainnya. Sebab protein, antioksidan, vitamin B, mineral atau zat besi, magnesium, dan zinc, dan serat yang terkandung dalam biji-bijian tersebut. Selanjutnya itu sayuran hijau. Sayur hijau mengandung banyak serat, karotenoid, folat, fitokimia, magnesium, potasium, dan kalium. Karotenoid, pigmen yang mengandung senyawa antioksidan yang dapat pada buah dan sayur-sayur berwarna cerah. Karotenoid juga dapat dikaitkan dengan penurunan risiko serangan jantung sehingga menyehatkan jantung. Selanjutnya itu jeruk. Salah satu buah jeruk mengandung vitamin C, karbohidrat, potasium, folat, kalsium, tiamin atau vitamin B1, niacin atau vitamin B3, pidosin, dan beberapa vitamin lainnya yang sangat baik untuk kesehatan jantung. Kandungan yang ada di buah jeruk ya juga dapat mengandung kadar kolesterol darah dan meningkatkan risiko kolesterol baik. Selanjutnya adalah contoh makanan yang bermanfaat untuk kesehatan. Yang pertama ada makanan sehat. Yang pertama yaitu beras merah yang memiliki kandungan serat dan juga nutrisi yang baik untuk penderita diabetes. Kemudian yang kedua ada brokoli yang memiliki kandungan vitamin C, vitamin K, vitamin E, vitamin B, mineral kalsium, zat besi, kalium, dan juga beta karoten. Serta selanjutnya ada bayam yang memiliki manfaat untuk dapat menghaluskan kulit, dapat menghambat enzim tirosinase, mampu memperbaiki kerja insulin, menjaga stamina otot, membangun tulang dan juga gigi, serta fungsi lainnya. Selanjutnya ada ikan salmon yang merupakan sumber dari asam lemak omega 3 terbaik. Manfaat dari ikan salmon sendiri yaitu dapat memerangi penyakit jantung, menurunkan resiko kanker, dan dapat melindungi sendi. Kemudian ada alpukat, yakni mampu mencegah kanker, penyakit jantung, dan masalah mata. Makanan yang sehat yang selanjutnya yaitu adalah telur. Manfaatnya sendiri adalah untuk dapat meningkatkan konsentrasi, menjaga berat badan agar tetap sehat, mengembangkan otak, memperkuat penglihatan, serta dapat mencegah cacat lahir. Kemudian pisang. Pada buah ini dapat menurunkan tekanan darah, menjaga kesehatan tulang, saluran pencernaan, dan mencegah perkembangan kanker. Selanjutnya ada buah stroberi yang dapat melawan penyakit berbahaya seperti kanker. Kemudian tomat yang memiliki fungsi manfaat yang banyak untuk kesehatan kita, seperti misalnya dapat membantu menurunkan resiko gangguan jantung, menghilangkan kelelahan, dan juga dapat menambah nafsu makan. Selanjutnya ada buah jeruk yang memiliki manfaat untuk menurunkan resiko kanker usus besar. Kemudian sebagai sistem kekebalan tubuh, membantu melindungi kulit dari kerusakan akibat radikal bebas. Selanjutnya ada apel yang bermanfaat untuk mencegah asma, mengurangi berat badan, mencegah kanker payudara, mencegah kanker usus, dan penyakit lainnya. Kemudian ada kopi. Kopi sendiri bermanfaat untuk kesehatan. Yang pertama adalah kopi mengandung banyak antioksidan yang diperlukan oleh tubuh sehingga terhindar dari radikal bebas. Manfaat lainnya adalah untuk mengobati diabetes, mengurangi resiko stroke, mencegah kanker, dan juga mengurangi resiko liver. Yang selanjutnya adalah minuman sehat. Minum merupakan salah satu kebutuhan utama pada manusia. Jadi hampir 70% tubuh itu membutuhkan air. Minuman sehat yang pertama adalah air putih. Air putih sendiri ini merupakan rekomendasi para dokter dan juga para pakar kesehatan hampir di seluruh dunia, dikarenakan karena mengkonsumsi air putih secara teratur sesuai kebutuhan, mampu membersihkan sistem pencernaan, serta menghilangkan racun dan sisa-sisa makanan yang menempel di usus. Kemudian minuman yang kedua ada air kelapa segar atau air kelapa muda. Ini terbukti bisa mendetoksifikasi tubuh secara alami. Selain membersihkan saluran pencernaan, minum air kelapa ini akan meningkatkan kekebalan tubuh dan bermanfaat untuk menjaga tubuh agar tidak mudah kehilangan cairan tubuh. Selanjutnya ada jus labu. Ini merupakan salah satu obat alami yang sangat baik bagi mereka yang menderita masalah pencernaan dan juga asam lambung. Yang selanjutnya ada teh hijau. Ini merupakan antioksidan alami dengan kandungan polifenol yang membantu meregulasi glukosa di dalam darah. Selanjutnya ada jus cranberry. Ini dikenal sebagai buah-buahan dengan kemampuan antioksidan yang tinggi, bermanfaat juga sebagai obat untuk mengobati infeksi pada saluran urin.
Yang selanjutnya ada wedang jahe yang merupakan sejenis minuman jahe. Minuman ini membantu menghangatkan badan dan juga akan terasa bugar setelah meminumnya. Selanjutnya ada yogurt. Yogurt dengan kultur aktif ini dapat membantu mengobati kondisi pencernaan seperti sembelit, diare, intoleransi laktosa, kanker usus besar, penyakit usus, serta mencegah osteoporosis. Yang selanjutnya adalah susu. Susu sendiri memiliki sifat menurunkan tekanan darah tinggi dan resiko stroke. Dengan susu ini akan mengurangi produksi kolesterol dan bisa bertindak sebagai antasida. Vitamin A dan B dalam susu ini akan membantu untuk membangun penglihatan yang baik. Susu juga telah menunjukkan dapat membantu menurunkan resiko kanker. Susu mengandung protein yang membantu untuk membangun kembali otot, dan juga susu merupakan sumber kalsium yang penting untuk kesehatan tulang. Sekianlah presentasi dari kelompok 11, lebih kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.